selamat malam pemirsa. 3 orang terluka setelah sebuah mobil menabrak warung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Sebuah mobil sedan menabrak warung milik warga di Jalan Gubernur Sewaka, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu pagi. Kejadian bermula saat mobil yang membawa sepasang kekasih melaju dari arah Linggajaya menuju Kawalu. Kemudian pasangan muda-mudi ini berebut setir mobil dan akhirnya menabrak warung. Akibatnya mobil rusak parah dan 3 orang terluka, yaitu anak pemilik warung berusia 6 tahun dan 2 orang di dalam mobil sedan. Polisi yang datang ke lokasi menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam mobil. Istri saya Sama anak saya terus lagi ngapain? lagi tidur. Terus kemudian Saya mah lagi keluar, kemudian datang mobil ini yang oleng sini nabrak. Ada yang luka? Ada anak saya ininya, kepalanya. Bocor. Enggak bocor mah, cacat gitu. Oh. Polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini, termasuk melakukan tes urin terhadap pengendara mobil. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 3 orang terluka setelah sebuah mobil menabrak warung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Inilah video amatir detik-detik peristiwa ambruknya Jembalas atau jembatan terapung yang menghubungkan antara Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat yang direkam pengendara motor yang nyaris ikut terperosok saat hendak melintas jembatan Minggu siang. Bagian tengah jembatan yang baru dibangun 1 bulan lalu ini ambruk, diduga karena kelebihan beban karena tidak tertibnya pengguna jembatan dan tidak ada pengaturan khusus dari pengelola jembatan. Jembatan ini baru 1 bulan jalan. Kebetulan tadi ada motor yang terperosok. Mungkin itu karena apa itu? Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu Pak, ini kendaraan cuman masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini, jadi gitu ambruk, jadi berat itulah ya, kelebihan beban itu. Alhamdulillah nggak ada korban, cuman 2 motor yang terpelosok. Jembatan ini menjadi salah satu lokasi wisata warga sekitar untuk sekedar menyeberang ataupun bersuah foto dengan membayar Rp2.000. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun 2 pengendara motor yang terperosok ke Sungai Citarum mengalami luka. Untuk sementara, jembatan ditutup untuk diperbaiki. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi adalah terkait jembatan ambruk di kawasan Bandung Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 orang meninggal dunia dalam kebakaran bengkel di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang jatuh ke cairan spiritus. Sebuah bengkel dan 3 kios pedagang di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan bengkel dan bangunan kios hingga merembet ke sejumlah rumah petak milik warga yang berada di belakang bengkel. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Korban jiwa merupakan ayah dan anak pemilik bengkel. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok seorang pekerja bengkel. Titik api berasal dari bengkel milik almarhum Bapak Wahyudi. Setelah itu menjalar merembet ke 7 petak rumah yang ada di belakangnya. Jadi sampai 7 petak rumah
kami sudah mengupayakan dan akhirnya api dapat dipadamkan. Selain 2 korban tewas, 1 pekerja bengkel lainnya mengalami luka bakar dan dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Mampang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang pesantren As-Sunnah di Bagaknyake, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu dini hari. Penyerangan ini diduga karena tersebarnya potongan video pengajar pesantren yang melecehkan sejumlah makam leluhur di Lombok. Pondok pesantren As-Sunnah di kawasan Bagiknyake, Aikmel, Lombok Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang sekelompok orang tidak dikenal dini hari waktu Indonesia Tengah. Menurut saksi mata, ada ratusan orang mengamuk dengan membawa senjata tajam, kayu, bahkan melakukan pelemparan. Sempat terjadi saling serang antara warga dengan penyerang. Massa merusak 6 sepeda motor dan 6 mobil, salah satunya dibakar. Massa juga merusak markas As-Sunnah, kemudian membakar bangunan masjid yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sebelumnya publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah yang menyebut sejumlah nama makam keramat di Lombok dengan menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan dan menghina. Juga kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Dan tentunya yang mana akibat adanya video yang dipotong kemudian disebarkan menjadi viral sehingga muncul gerakan masyarakat malam tadi. Informasinya berapa orang untuk kemudian? Informasi di lapangan tadi jam 2.30 itu kelompok masyarakat ini kurang lebih 300-an orang. Selain menyelidiki kasus penyerangan, polisi juga mendalami adanya kasus ujaran kebencian. Saat ini suasana di pondok pesantren sudah kondusif dan para santri beraktivitas normal. Dari Lombok Timur, Lombok, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang selebgram menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Bandung. Kasus yang viral di media sosial ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Seorang wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya di kawasan Karapitan, Bandung, Jawa Barat. Selebgram ini luka memar cukup parah di bagian wajah. Kejadian bermula saat Jumat lalu pelaku mengajak rujuk korban. Pelaku emosi karena istrinya tidak mau rujuk hingga akhirnya menyiksa dengan membenturkan kepala korban. Pelaku yang merasa terancam langsung menghubungi keluarganya. Saat pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit, pelaku melarikan diri. Kemarin lagi barengan, pas pulang suaminya ngajak balik, adik saya nggak mau gitu, karena emang udah keterlaluan juga gitu. Nah di situ langsung brutal sebagai kakak, terus mewakili keluarga juga. Pelaku ya dijerat sama pasal berlapis, terus dihukum seberat-beratnya gitu. Pihak keluarga sudah melaporkan KDRT yang dialami korban ke Polsek setempat. Keluarga berharap agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini viral di berbagai media sosial dan mendapatkan kecaman dari warganet. Sebelumnya pelaku pernah mendapatkan hukuman dari Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai wali kota Bandung karena pernah merusak fasilitas publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang tahanan di Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim, Rut Surabaya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kabur siang tadi. Tahanan asal Palestina ini kabur memakai mobil dinas dengan menabrak pagar rumah detensi. Pelarian! Pelarian! Seperti inilah aksi deteni yang kabur membawa mobil plat merah di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sudah berusaha kabur dan menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek, namun upaya tersebut gagal. Deteni asal Palestina ini kemudian mengambil ancang-ancang dan langsung memacunya kembali serta menabrak pagar dan berhasil kabur. Petugas yang berusaha menghalanginya nyaris tertabrak.
Ya apa itu, Pak? Kejadian yang terekam dalam video tersebut dibenarkan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Satyo Budi Wardoyo. Pelaku, Habib bin Habib Muhammad, menyelinap saat makan siang. Pelaku sempat diamankan tetapi berhasil lolos dan mengambil kunci mobil yang berada di meja jaga. Si DTD tersebut melihat peluang adanya tempat penyimpanan kunci mobil. Kemudian kunci mobil, tempat penyimpanan itu dirusak, kemudian diambil secara acak. Kemudian berhasil menguasai satu mobil itu, mobil dinas yang terparkir di garasi. Peristiwa ini diduga akibat petugas piket jaga teledor. Saat ini petugas imigrasi bekerja sama dengan Satlantas dan Satreskrim Polres Pasuruan mengejar deteni pelaku perampokan tersebut. Fotonya juga telah disebarluaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur ditemukan tewas di Kali Bekasi. Sebelumnya ia berhasil kabur usai menjebol plafon kamar mandi Polres Metro Bekasi Kota. Jenazah S, tahanan kasus pencabulan anak, ditemukan pagi tadi di Kali Bekasi, Bekasi Timur, Jawa Barat. Tahanan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini kabur dari Polres Metro Bekasi Kota dengan cara menjebol plafon kamar mandi. Tersangka kabur saat meminta izin ke kamar mandi. Tersangka kabur dengan kondisi satu tangan terborgol. Personil yang bertugas mengawal tersangka pun kini masih menjalani pemeriksaan. Di ruang PPA ada beberapa penyidik memang sedang bekerja semua. Kemudian status yang bersangkutan sebelum 1x24 jam masih dilakukan pemeriksaan hasil tangkapan. Nah di situ masih diborgol, dalam kondisi diborgol, kemudian diberi makan. Diberi makan otomatis penyidik membuka satu tangannya dari borgol tersebut. Kemudian yang bersangkutan izin ke kamar mandi untuk cuci tangan. Nah ini bukan berlangsung di rutan atau di ruang tahanan, tapi berlangsung di ruang pemeriksaan. Dari kamar mandi tersebut yang bersangkutan menjebol plafon, kemudian lari ke belakang Polres. Di belakang Polres ini ada Kali Bekasi. Tersangka pencabulan anak di bawah umur ini diamankan penyidik pada Jumat 31 Desember 2021 siang. Ia berhasil kabur di hari yang sama dan ditemukan tewas tadi pagi dengan masih menggunakan baju tahanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pada Minggu malam, suasana terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta lebih sepi dibandingkan siang dan sore hari. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sajidah berikut tetaplah di iNews Now.